Bayangkan skenario horor ini. Anda bangun pagi, mau ngopi santai sambil jalan ke garasi, terus kosong. Motor kesayangan yang tiap hari nemenin aktivitas lenyap dicuri. Wah, pasti panik dan marah banget kan? Tapi setelah emosinya sedikit reda, ada realitas yang jauh lebih bikin pusing. Bentar, cicilan motor itu kan belum lunas. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu mimpi buruk finansial yang paling sering ditanyain orang. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama utang kita kalau barang cicilannya raib nggak berbekas? Apakah kewajiban bayar kita ikut terbang? Atau jangan-jangan kita harus tetap bayar cicilan buat angin? Oke, mari kita selami dilema utamanya nih. Motor udah dicuri, terus gimana nasib cicilannya? Banyak banget dari kita yang ngambil asumsi sendiri yang sayangnya salah fatal, dan ujung-ujungnya malah bikin dompet makin jebol. Situasi kayak gini tuh bukan cuma soal motor yang hilang ya, tapi juga rentetan kepanikan birokrasi sampai ke vonis akhir soal status utang Anda. Yuk, kita luruskan benang kusut ini pelan-pelan. Kita bakal bahas murni berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku aja, tanpa asumsi-asumsi liar yang bikin tambah bingung. Hal pertama yang absolut harus kita lakuin sekarang adalah memisahkan dua hal yang sering banget dianggap sama. Di satu sisi ada fisik motor Anda, ya si barangnya lah. Di sisi lain ada status utang atau kewajiban finansial Anda ke pihak leasing. Mitos paling bahaya yang sering banget seliwaran itu bunyinya gini, ya kan motornya hilang, otomatis utangnya lunas dong. Waduh, itu salah besar. Secara mental, kita harus benar-benar misahin barang fisik yang udah raib itu sama kontrak saklek yang udah Anda tanda tangani pas awal beli. Ingat ya, dua hal ini tuh main di jalur hukum yang beda banget. Nah, siap-siap dengar kenyataan yang mungkin agak pahit nih. Waktu Anda setuju ambil skema cicilan, perjanjian utama Anda dengan pihak leasing itu sebenarnya adalah perjanjian utang piutang. Motornya itu, kasarnya ya, cuma jadi jaminan doang. Jadi secara logika hukum, hilangnya si jaminan sama sekali nggak mutusin rantai utang Anda. Utangnya itu masih hidup, masih sah, dan bakal terus ngejar Anda tiap bulan. Kehilangan kendaraan tuh nggak otomatis ngasih kita tiket sakti buat kabur dari kewajiban bayar. Sayangnya nggak segampang itu. Terus, kacamata hukum kita ngelihatnya gimana dong? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, status jaminan alias motor Anda itu bisa terhapus karena tiga hal aja. Entah karena utangnya udah lunas, pihak leasing melepas haknya, atau barangnya musnah dan hilang. Tapi perhatiin baik-baik ya, yang musnah itu cuma status jaminannya, bukan utang pokoknya. Hukum secara tegas bisain hilangnya barang dari kewajiban bayar utang. Jadi argumen motor hilang berarti utang hilang itu udah dipatahin telak sama undang-undang kita. Wah, kalau dengar itu tadi mungkin Anda ngerasa makin terpojok ya. Tapi tenang, tarik napas dulu. Disinilah letak secercah harapannya. Undang-undang yang sama, spesifiknya di pasal 10 huruf B, ngasih semacam sekoci penyelamat yang krusial banget. Aturannya tuh bilang begini, meskipun motor hilang dan status jaminannya gugur, hak Anda buat ngajuin klaim asuransi itu sama sekali nggak hangus. Artinya, Anda nggak dibiarin nelangsa nanggung utang sendirian, asalkan ada klausul asuransi di kontrak Anda. Dan untungnya sih hampir semua kontrak leasing zaman sekarang pasti udah masukin klausul ini. Sekarang, mari kita kenalan sama pahlawan kita di situasi ini. Asuransi Total Loss Only atau yang biasa disingkat TLO. Biasanya, pas Anda nyicil lewat leasing, asuransi ini tuh udah dibundle jadi satu paket. Tapi perlu diingat, TLO ini lumayan spesifik. Mereka nggak bakal peduli kalau motor Anda cuma lecet-lecet dikit gara-gara nyerempet pagar. TLO ini baru bakal turun tangan jadi juru selamat pas benar-benar terjadi kehilangan total. Entah karena dicuri dari garasi rumah, dirampas di jalan, atau hancur lebur karena kecelakaan parah. Di titik kritis inilah, asuransi ini mulai beraksi. Asal Anda tahu, industri asuransi itu punya angka patokan yang mutlak, 75%. Itu adalah ambang batas kerusakan minimal supaya sebuah kendaraan dianggap hilang total kalau kena kecelakaan. Tapi kalau konteksnya dicuri, wah itu sih jelas persentasenya 100%. Soalnya wujud motornya aja udah hilang nggak berbekas kan? Nah, pihak leasing bakal pakai polis TLO inilah buat nutup sisa utang Anda akibat kejadian apes tadi. Terus kalau mimpi buruk itu beneran kejadian, kita harus ngapain? Harus gerak cepat. Langkah pertama dan yang paling penting, buru-buru bikin laporan ke polisian. Ini bukan cuma formalitas birokrasi biasa ya. Ini tuh tiket emas Anda. Kenapa? Karena tanpa surat resmi dari polisi, leasing nggak punya dasar hukum apa-apa buat muterin roda proses klaim ke asuransi. Kalau klaimnya udah diajuin, lengkap dengan bukti sah, barulah pihak asuransi bakal maju buat nutupin kerugian finansial Anda. Jadi ingat ya, kecepatan dan kejelasan Anda melapor itu nentuin banget nasib utang Anda. Tapi, tunggu dulu. Asuransi itu bukan semacam kartu ajaib yang bakal nyelesain masalah tanpa syarat. Ada 3 kesalahan fatal yang bisa bikin klaim asuransi Anda ditolak mentah-mentah. Pertama, Anda ketahuan mindah tanganin atau ngejual motor itu diem-diem tanpa ngabarin leasing. Kedua,
rekam jejak cicilan Anda ternyata emang udah nunggak dan bermasalah jauh sebelum motornya hilang. Dan ketiga, nah ini yang paling parah. Ada indikasi penipuan di mana Anda sengaja ngehilangin motor itu sendiri. Lakuin salah satu aja dari 3 hal ini, siap-siap deh klaim ditolak. Dan Anda bakal nyangkut sama utang penuh tanpa punya motornya. Ngeri kan? Tapi tenang aja, selama Anda itu konsumen yang beritikat baik, nggak perlu panik berlebihan. Kuncinya itu jujur. Selama Anda nggak ngoper motor diam-diam ke orang lain dan langsung gercep lapor polisi pas motor dicuri, sistem hukum dan asuransi kita ini sebenarnya didesain buat ngelindungin Anda kok. Kalau kehilangannya emang murni musibah, tanpa ada unsur kesengajaan atau niat jahat, pihak asuransi bakal turun tangan buat ngelunasin sisa tagihannya. Anda bakal aman dan bebas dari jerat utang bayangan si motor gaib tadi. Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, ada satu pertanyaan tajam yang wajib kita renungkan bareng-bareng. Dari semua yang udah kita bahas tadi, jelas banget kan kalau jaring pengaman finansial Anda, alias si asuransi itu, sangat amat bergantung sama track record Anda sendiri jauh sebelum pencurian itu kejadian. Jadi, coba tanyaan ke diri sendiri, apakah cicilan Anda udah lancar dan disiplin sebelum motornya hilang? Karena pada ujungnya, kedisiplinan Anda ngebayar hari ini adalah asuransi terbaik buat ngeredam musibah di hari esok. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya dan jangan lupa selalu kunci ganda motor Anda ya.